Lu pernah ngerasa lagi capek, pengen rebahan, kepala penuh, tapi ada temen yang ngajak nongkrong atau minta bantuan, dan lu tetep bilang iya. Padahal dalam hati lu pengen banget bilang, maaf, gua nggak bisa. Tapi entah kenapa, mulut lu selalu duluan setuju. Lu ngerasa nggak enak kalau nolak, lu takut dibilang sombong, egois, atau bahkan takut gak dianggap teman lagi. Dan ujung-ujungnya, lu pulang dengan kepala berat, hati gak nyaman, dan energi yang abis total. Ini bukan soal sekedar bantuin orang, tapi tentang lu nggak bisa nolak. Ini tentang lu kehilangan kendali atas waktu dan tenaga lu sendiri. Ini yang sering kejadian tanpa kita sadari. Kita terlalu sering bilang iya karena takut dibilang gak baik. Ada istilah buat ini namanya people pleasing. Itu kondisi dimana seseorang lebih fokus bikin orang lain senang daripada menjaga perasaan dan kebutuhan diri sendiri. Masalahnya, kalau terus-terusan kayak gini, kita jadi kehilangan koneksi sama diri sendiri. Kita nggak tahu lagi mana yang benar-benar mau kita lakuin dan mana yang cuma kita setujuin demi ngejaga hubungan atau citra diri. Lu jadi capek bukan karena aktivitas lu padat, tapi karena terlalu sering ngelakuin hal yang lu nggak mau sebenarnya. Dan itu perlahan tapi pasti ngerusak mental lu. Kita tuh hidup di masyarakat yang kadang salah ngasih label. Bilang tidak dianggap sombong, padahal itu bentuk sadar diri. Kita dibesarkan dalam lingkungan yang ngajarin kalau anak baik itu nurut, selalu bantu, selalu ada buat orang lain. Jadinya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa diterima itu sama dengan harus selalu setuju. Akhirnya, ketika kita pengen nolak, muncul rasa bersalah. Kita jadi mikir, jangan-jangan gue nyakitin dia, ntar dia kecewa. Kita lebih takut sama reaksi orang daripada ngedengerin alarm dari dalam diri kita sendiri. Ketika lu sadar lu mulai kehilangan diri lu sendiri, lu gak tahu lagi batasan lu. Lu jadi orang yang selalu ada buat semua orang, tapi pas lu butuh bantuan, lu sendirian. Lu mulai ngerasa kosong, sensitif, gampang marah, dan gampang capek. Padahal aktivitas lu biasa aja. Gimana caranya supaya lu bisa belajar bilang tidak dengan nyaman dan tanpa rasa bersalah? Pertama, ubah cara pandang tentang tidak. Kata tidak bukan bentuk penolakan personal, itu cuma batas. Bayangin kalau hidup lu itu rumah, masa lu mau biarin semua orang masuk sembarangan? Pasti lu pasang pagar. Tidak itu pagar, supaya nggak semua hal dan orang bisa ngambil waktu, tenaga, dan ruang pikiran lu seenaknya. Mulai sekarang, latih otak lu untuk berpikir gini, gue bukan nolak orangnya, tapi gue lagi milih buat jaga energi gue sendiri. Karena kalau lu tumbang, siapa yang mau lu bantu? 2. Kenalin dan hormati batasan diri sendiri. Luangkan waktu untuk refleksi. Apa aja hal yang bikin lu gak nyaman? Kapan lu merasa terpaksa bilang iya? Situasi kayak apa yang bikin energi lu habis? Tulis di kertas kalau perlu. Semakin lu paham batasan lu, semakin gampang lu ngambil keputusan. Dan ketika lu bisa bilang, ini bukan gua, itu bukan kelemahan, itu kekuatan. 3. Belajar komunikasi asertif. Asertif itu cara lu bilang tidak dengan sopan tapi tegas. Bukan pasif, bukan agresif. Contoh, gue gak bisa bantu, lu cari aja orang lain. Tapi, ubah dengan, gue pengen bantu. Tapi saat ini, gue lagi fokus ke hal lain yang harus gue selesaikan. Jadi, bukan ngegas, tapi juga gak salah. Asertif itu kayak lu berdiri di tengah, sadar kebutuhan orang, tapi gak nginjak kebutuhan diri lu sendiri. 4. Jangan terlalu banyak alasan. Kadang kita mikir makin panjang alasan makin bisa dimaklumi. Padahal semakin banyak alasan semakin besar peluang orang untuk ngebantah lu. Contoh, maaf ya, gue gak bisa ikut, gue pengen rehat malam ini. Udah cukup, gak usah ditambahin karena kemarin gue juga capek dan besok ada ini itu bla 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 bla. Kalau mereka respect sama lu, mereka akan paham, titik. 5. Latihan dari hal kecil. Nolak ajakan nongkrong kalau lu lagi butuh waktu sendiri. Nolak pinjaman kalau keuangan lu lagi pas-pasan. Ini kayak otot, awalnya pegel, tapi makin dilatih makin kuat. Jangan nunggu sampai lu burn out buat mulai bilang enggak. Pada akhirnya, lu bukan hidup buat nyenengin semua orang. Lu hidup buat jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Dan itu gak bisa terjadi kalau lu selalu bilang iya ke semua hal, tapi bilang enggak ke diri lu sendiri. Lu gak jahat karena nolak.
lu justru bertumbuh karena bisa jujur. Jadi mulai sekarang, coba pikirkan apa aja hal yang selama ini lu setujui padahal lu gak mau. Siapa aja yang selalu lu bantu tapi gak pernah ada saat lu butuh. Dan sampai kapan lu mau terus mengorbankan diri lu sendiri demi validasi orang lain. Berani bilang tidak bukan soal jadi keras, tapi soal punya kendali, dan dari sana lu mulai bangun hidup yang sesuai dengan diri lu sendiri, bukan sesuai dengan ekspektasi semua orang.